Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kajian aktual maraknya gugat cerai pasca mapan. Fenomena ini menyentuh dua hal sekaligus. Yang pertama, keretakan moral dan krisis spiritual. Banyak pasangan yang justru retak bukan di awal perjalanan, tapi setelah kehidupan dianggap mapan saat karirnya melonjak, penghasilannya stabil, dan status sosialnya meningkat. Membahas dari perspektif fikih munakahat dan dari perspektif tasawuf. Ini adalah dua pilar yang tidak hanya mengatur hukum, tapi juga membangun ruh dan adab dalam rumah tangga. Pada Abi yang mulia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-alimul hakim. Allahumma rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir ya Rabb. Allahumma rabbana admin bil khair. Hadirin hadirat jamaah kajian Astafi, Isat, Hepsi dan Imada. Pada malam ini kita sengaja mengangkat tema yang lagi-lagi viralnya, yaitu seputar keluarga, ataupun lebih spesifik tentang gugat cerai. Secara umum kita semua ingin keluarga kita bahagia sesuai dengan harapan masing-masing daripada pihak laki-laki itu baru menyewa saja, ataupun pihak perempuan darah baru. Adanya pernikahan itu kan salah satu bentuk bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan hamba-hambanya itu bahagia, sehingga dibungkus dengan satu hukum yang di dalam fikih disebut dengan munakahat, yaitu hukum nikah. Adanya pernikahan, dan pernikahan di dalam Islam itu sangat-sangat adil dan sangat-sangat dituntut kepada siapapun yang ingin menuju ke jenjang pernikahan itu harus betul-betul siap. Sehingga dalam sebahagian tempat kita melihat adanya tuition pranikah ataupun les sebelum kawin. Bahkan sebagian tempat itu ada sebahagian mempelai laki-laki dan perempuan, ketika mau nikah itu mereka harus membawa sertifikat udah pernah mengikuti parenting ataupun mengikuti seminar tentang nikah. Dan itu saya lihat di Malaysia, mereka ada sijil
udah mengikuti les ataupun di sana disebut dengan tuition, bahwa mereka udah siap. Kita di Aceh ada, cuma nggak begitu formal di kampung-kampung. Bahkan dulu ketika saya mau menikah, saya menikah di Medan karena nggak laku di Aceh tentunya. Menikah ke Sumatera Utara, Deli Serdang. Itu sebelum kita membuat dokumen administrasi yang disebut dengan A4, itu kan dikeluarkan oleh KUA. Sebelum KUA mengeluarkan surat itu, kita harus mendatangi tokoh agama. Di kampung disebut imam syikh ataupun siapa-siapa yang dilantik oleh KUA, dan kita akan berhadapan dengan beliau. Ditanya dari segi pemahaman kita tentang hukum, tentang tanggung jawab. Cuma mungkin baru-baru ini, dalam masa beberapa tahun terakhir ini udah jarang dilakukan, padahal sangat penting sekali. Sehingga di dalam perkawinan ataupun pernikahan sekarang itu lebih kepada hanya formal pestanya ataupun formal akad nikahnya. Padahal ketika orang udah menuju ke jenjang pernikahan, itu udah punya tanggung jawab yang besar. Dan kondisi pasangan itu sangat berbeda sebelum nikah dan setelah nikah. Dari segi perhatian ataupun dari segi mental, dari segi cinta itu beda. Dan biasanya sebelum nikah itu lebih romantis, lebih lebih setia. Tapi ketika udah nikah udah hilang itu semua. Dan provokator yang paling besar dalam kehidupan suami istri itu adalah iblis, syaitan. Dan itu tugasnya. Makanya jangan heran kalau sebelum nikah bagi perempuan melihat calon suaminya itu melebihi gantengnya Shahrukh Khan. Bagi laki-laki melihat istrinya, calon istrinya melebihi siapa? Kalau di Aceh, Sela Sokia misalnya, aneh nggak digunakan ya. Tapi begitu udah terjadi akad nikah itu udah beda. Apa masalahnya? Apa menyebabkan itu? Itulah bisikan dan godaan syaitan. Dan memang tugas syaitan seperti itu. Kita harus pahami itu. Setiap suami, setiap istri dia harus pahami bahwa syaitan misi yang paling utama adalah yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Gak ada lain tujuannya. Setelah terjadi akad nikah, setelah sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka bermulalah syaitan bekerja. Bermula dia bekerja, memperlihatkan, dia akan show kepada kita sesuatu yang tak baik. Mandung hanaga, yang sebelumnya ganteng, kahi boneng, yang sebelumnya kayaknya agak glowing, hotelnya mau kawin, gak lagi hiboh, boh-bohana. Itu hasil daripada olahan setan yang terus yang membuat pasangan kita goyang, sehingga terjadilah perceraian ataupun gugat cerai. Makanya bagi adik-adik yang belum menikah, ini saya lihat banyak perempuan nih kan, dan pasti banyak yang belum menikah. Nggak tahu, mungkin karena mungkin dengan judul tema yang bagus pada malam ini, ataupun mungkin di antara adik-adik ingin mengikuti jejak Melda Savitri itu, wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi yang jelas dari segi tasawuf, kita itu diminta agar selalu bermuhasabah.
rendah diri. Jangan suka membuka aib orang, apalagi aib suami, bahkan aib calon suami, nggak boleh. Bagi istri, bagi suami juga seperti itu, nggak boleh sebenarnya. Membuka aib orang, padahal dalam agama kita diperintahkan untuk menutup aib. Apalagi masalah keluarga, privasi, yang sekarang udah menjadi tontonan. Kayaknya kalau ditonton, kalau masalah keluarga ini ditonton dari dulu sampai sekarang, kayaknya nggak ada keluarga yang akan terus kekal, akan terus langgeng, nggak ada. Akan terus diganggu itu. Padahal masalah yang terjadi kayaknya kalau kita nonton, saya lebih berat daripada masalah itu. Mungkin kita lebih berat daripada apa yang mereka rasakan. Tapi enggak juga terjadi cerai. Makanya kalau kita lihat fenomena sekarang itu lebih dituntut kepada siapapun kita, apakah laki-laki ataupun perempuan, dituntut untuk siap mempertahankan pernikahan, mempertahankan keluarga. Terjadi perceraian itu aras bergoyang, kan gitu kan? Terjadi talak itu Allah benci di antara perkara yang walaupun kadang-kadang jadi ibadah, jadi sunnah, tapi itu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahagia, berhasil, sukses bagi siapapun yang bisa menjaga ikatan keluarga sampai mati ataupun sampai titik kesabaran yang terakhir. Dan itu memang susah kita dapati. Kalau kita lihat sekarang banyak di antara faktor yang terjadi gugat cerai. Kalau kita lihat, ketika saya membaca berita, kan udah lama masalah ekonomi, masalah P3K ini kan sebenarnya udah lama ini. Kalau kita baca berita 2 bulan lalu itu menjadi bahan ceramah saya di khutbah Jumat. Ya saya pikir hanya terjadi di luar Aceh. Ketika membaca cerita di Tangerang, di Banten, setelah lulus P3K, istri gugat cerai. Kan itu bisa di tracking di media, ada, masih ada beritanya. Bukan suami baru-baru ini, bukan. Setelah terjadi setelah lulus jadi pegawai, istrinya yang gugat cerai, bukan suami. Saya pikir itu hanya terjadi di Pulau Jawa, tetapi ketika melihat fakta di Aceh, waktu itu saya dapat data dari Mahkamah Syariah Aceh Besar, dan masalah perceraian ini terjadi semenjak bulan 1 Januari, bulan Januari sampai 6 bulan Juni 2000 tahun ini 2025, 6 bulan. Dalam masa 6 bulan itu terjadi perceraian di hasil rekod Mahkamah Syariah Janto 322 itu 6 bulan. Coba bayangkan, itu yang direkam itu yang ada catatan di pihak Mahkamah Syariah. Bayangkan yang nggak ada catatan, kan lumayan besar tuh. Dan dari 332 itu dominannya 157 gugat cerai bermula dari istri. Nah, itu boleh dicek. Nah, cuma laki-laki kita katakan tadi kan, laki-laki itu orangnya kuat. Kami ini kuat, laki-laki kuat, tabah, sabar. Nah, ya, kami coba bayangkan, itu di Aceh Besar aja tuh. Di Aceh Besar 157 dari istri yang mencoba untuk mencerai kami, kan gitu kan. Tapi kami sabar, nggak viral kayak di Singkil tuh. Hanya bersatu orang, udah merajuk, udah ini itu. Nah gitu kan. Jadi saya bukan membela mantan suaminya. Tapi begitulah faktanya. Ketika saya melihat, cek ada beberapa faktor itu yang membuat gugat cerai. Itu yang pertama mungkin kalau kita lihat perubahan peran dan kesadaran perempuan itu terjadi. Peranan istri dulu beda dengan peranan istri zaman sekarang. Dulu lebih tertutup, sekarang terbuka, open. Nah, dulu mungkin lebih kepada laki-laki yang berkuasa. Sekarang kadang-kadang perempuan yang pegang kekuasaan dalam rumah tangga. Banyak laki-laki yang minta uang rokok sama perempuan, sama istrinya. Itu terjadi yang pertama.
Yang kedua, hilangnya sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang sebenarnya baiti jannati udah hilang, ada lagi. Udah pula di luar rumah. Yang sebelumnya rumahku surgaku. Sekarang enggak, di luar rumah jadi surga suami. Pulang rumah, dong pintu. Pulang rumah, pring-pingan. Jadi hilang sakinah mawaddah warahmah, nggak ada lagi ke dalam keluarga. Sehingga terjadilah gugat cerai daripada pihak istri. Kemudian yang selanjutnya kalau kita lihat, kegagalan suami menjadi qawwam, ini paling penting. Abang-abang nih, walaupun hanya beberapa ketul yang hadir pada malam ini. Kita nih harus seperti laki-laki, karena memang kita laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Dalam keluarga kadang-kadang, kenapa istri suka gugat cerai? Karena suami nggak nampak lagi sebagai qawwam dalam rumah tangga. Nggak nampak sebagai pelindung, sebagai pembimbing, sebagai penjaga, nggak nampak lagi. Kamu akan minum daripada agak, kan begitu kan? Udah hilang rasa qawwam, rasa rajanya, rasa leadershipnya itu nggak ada lagi. Nggak ada. Itu sebab itu sehingga jangankan mungkin istri, anak-anak saja bisa menilai ayahnya itu. Hilang harga diri, hilang marwah. Kalau dalam bahasa Arab, kerajuliyahnya aja, kelaki-lakian itu hilang, nggak ada lagi. Qawwamnya itu hilang. Maka nggak ada pilihan lagi, istri akan gugat cerai. Datang dia ke tokoh kampung ataupun ke mahkamah syariah. Kemudian yang keempat, pengaruh media. Ini juga sangat luar biasa. Pengaruh media dan juga budaya individualistik. Di Malaysia itu kan pernah lihat, di Malaysia itu ada suami yang menceraikan istrinya sedang live, ada kan? Ada viral kan? Suami menceraikan istrinya sedang live. Artinya apa? Nah, mungkin waktu itu istri nggak ada waktu lain. Secara ilmu fikih dia harus menjaga, merawat suaminya 24 jam kan begitu kan? Apakah ketika di rumah ataupun di luar rumah? Artinya apa? Dalam pantauannya. Ini enggak, dia udah mantau followernya, kan gitu. Nggak ada lagi waktu untuk suami. Suami pulang sedang live, suami pergi kerja sedang live. Anak-anak pergi sekolah, ada pembantu yang hantar. Kan menjadi jenuh tuh bagi seorang suami. Kalau berumah lagi anak-anak dalil ke kamera. Kan itu menjadi satu aib yang besar bagi kita umat Islam. Jadi pengaruh yang paling besar adalah yang keempat, pengaruh media. Sekarang rujukan bukan lagi di pengajian, bukan lagi di ustadznya, bukan lagi di tuan guru, bukan tengku imam, bukan abu ya dia bukan. Udah media. Guru udah media. Pelajaran apa namanya itu? Pelajaran motivasi dari media. Kasih nampak ke suami kasih nampak ke istri. Nah, kalian kok. Itu orang kita nggak tahu. Kasusnya latar belakang kita nggak tahu kan gitu kan. Nah, langsung kita ambil kesimpulan. Kiki kebahagiaan rupanya mungkin cerai kawin kan. Cuma itu yang nampak sama kita di media, nggak boleh jadikan media sebagai rujukan. Nah, yang kelima, yang terakhir, saya melihat kurangnya bimbingan pranikah dan pasca nikah. Emang nggak ada kita itu. Ketika kawin, ketika mengirim undangan ke orang itu surah Ar-Rum ayat berapa? Ayat 21 itu hanya menjadi hiasan kartu aja. Kadang-kadang pengantin laki-laki, pengantin perempuan, dua-duanya nggak tahu apapun. Baca pun nggak kadang-kadang, hanya menjadi hiasan di ayat Allah. Apakah kita membacanya? Bahwa di antara kebesaran Allah, di antara kehebatannya Allah, di antara sayangnya Allah kepada kita, bahwa Allah menciptakan untuk kita pasangan daripada jenis kita sendiri. Kan kuasa Allah tuh, bayangkan kalau seandainya pasangan kita ini Allah ciptakan dari jenis ular, bayangkan. Kalau ini blorong ya. Nah, bayangkan kalau seandainya pasangan kita bukan dari jenis kita, hantu hijau, nabut. Itu hanya menjadi hiasan di kartu undangan, di kad nikah, di undangan, bukan lagi sebagai motivasi kita. Dia nggak paham bahwa nikah itu adalah ibadah. Nikah itu ibadah. Suami istri itu, suami
berperan sebagai suami ibadah, istri berperan sebagai istri ibadah. Apalagi mempunyai keturunan, kemudian membimbing, mendidik keturunannya menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, bisa menjadi figur, bisa menjadi garda terdepan dalam membela agama, membela negara. Itu kita nggak tahu, hanya lebih kepada nafsu biologis, hanya lebih kepada pandangan manis, selainnya nggak ada. Padahal Allah ciptakan kita daripada pasangan kita, daripada jenis kita, dari segi apa, dari jiwa kita akan timbul sakinah, mawaddah, warahmah. Dan nggak ada lagi. Kenapa nggak ada? Nggak ada ilmu. Nggak ada ilmu. Apakah sebelum nikah ataupun sesudah nikah. Maka penting sekali itu adik-adik, ini harapan ya. Adik-adik yang belum nikah, abang yang belum nikah, coba pelajari betul-betul. Jangan sembarangan menuju ke jenjang pernikahan kalau belum siap. Datang kepada orang-orang yang punya pengalaman, datang cari pengetahuan kepada orang-orang yang udah terbukti masih bisa mempertahankan keluarganya. Alhamdulillah, misalnya datang ke saya, alhamdulillah saya istri 1, insya Allah saya setia orangnya. Anak udah 8, meninggal 1, tinggal 7 sekarang. Bayangkan masih muda seperti ini. Sebenarnya saya bisa kawin lagi, tapi enggak, karena saya laki-laki yang setia. Oke, insyaallah itu aja sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan aqwadul halali ilallah at-talaq. Perbuatan yang halal tapi sangat dibenci Allah itu adalah talak, cerai. Maka kalau kita lihat fenomena hari ini, betapa banyak orang-orang yang memilih jalan cerai itu, sehingga mengakibatkan rusaknya perjanjian yang suci itu, sehingga membuat rusaknya pengelolaan rumah tangga yang sudah dibangun begitu lama. Kemudian yang paling menyakitkannya malah setelah cerai, setelah tidak ada lagi ikatan, malah mengumbar-umbar aib mantan-mantan di sosial media ya. Ini tentu sangat tidak sesuai dengan konsep-konsep fikih munakahat ataupun pelajaran-pelajaran tasawuf yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita, agar kita selalu senantiasa menjaga itu semua. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan mendengarkan pandangan dari salah seorang cendekiawan kita, seorang akademisi dari STAI Nusantara Kota Aceh. Beliau ini sudah sangat luar biasa sepak terjangnya dalam membimbing generasi-generasi muda ya, terutama para mahasiswi. Kepada Abi Dr. Jamaluddin Taib kami persilakan, beliau akan menjelaskan tentang fenomena dari aspek sosiologi dan antropologi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wal wafa. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di ruang yang sangat luar biasa ini di Hermes Village Hotel dalam rangka untuk mengkaji sesuatu yang aktual, yang sedang berkembang di tengah masyarakat, yang sedang viral. Walaupun kasus-kasus ini sebetulnya bukanlah kasus baru, tapi sudah lama-lama banyak sekali kasus yang sudah, namun ini karena viral, kemudian di Aceh jadi heboh di Sentero Nusantara. Selanjutnya selawat merangkaikan salam senantiasa kita sajikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita, termasuk juga dalam membina keluarga, dalam membina rumah tangga.
rujukannya tentu Rasulullah dan sahabatnya, bukan para artis gitu ya. Nah sekarang barangkali ada sebagian generasi kita rujukan juga artis. Ketika artis gugat cerai berdampak pada generasi kita yang kurang pengetahuan sehingga ikut-ikutan. Ini realita yang kita lihat. Kemudian yang kami hormati para narasumber, ada Ayuman, ada Ibu Ruhul ya, Bu Usfur, ya, Ibu Usfur Ridha. Kemudian para guru kami, para semua hadirin dan hadirin hadir, dan lupa juga pada moderator yang telah memfasilitasi, memberikan kesempatan kami untuk ikut berdiskusi, menyampaikan pandangan-pandangan terkait dengan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan sedikit informasi ini akan memberi makna dan manfaat bagi generasi yang hadir pada hari ini dan juga malam ini, dan juga tentu yang ikut mendengar secara live baik YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Dan ini diberikan waktu berapa? 20 menit lebih kurang ya. Kita lihat ini kasus di Aceh saja sebelum penjelasan kepada tema. Saya coba tadi baca beberapa literatur. Tadi di Banda Aceh saja yang disampaikan oleh Umar, tapi ini kasus perceraian di Aceh hingga 20 Juni 2025 baru, itu 2923. Nah yang menarik sebetulnya gugat cerai, istri gugat suami. Nah, ini 2311 kasus. Ini 80% lebih. Cerai talak itu 612 kasus, sangat sedikit. Secara nasional, bahwa gugat cerai itu hingga tahun 2025 itu 77%, tinggi sekali. Gugat cerai, bukan suami talak istri, tapi istri justru menalak suaminya, menceraikan suami, gugat suami di pengadilan. Sementara nasional itu 33% yang cerai talak. Ada banyak penyebab kenapa terjadi gugat cerai yang lebih banyak atau terjadi perceraian yang terjadi hari ini. Tadi sudah banyak disampaikan, ada kasus persisihan yang berkepanjangan, ada faktor ekonomi, ya. Ekonomi yang rata-rata itu sebetulnya instabilitas ekonomi, ketidakstabilnya ekonomi keluarga, bukan mapan. Itu berada di puncak kedua setelah persisihan yang paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah minimnya ekonomi, nggak stabil ekonomi keluarga. Kalau yang kemapanan itu ada tapi sedikit sekali. Kemudian ada faktor judi online, warung kopi, dan juga perselingkuhan dan juga beberapa yang lainnya. Tapi yang paling besar itu dua penyebabnya. Yang pertama adalah persisihan, ketidakcocokan dalam keluarga yang terus menerus. Kemudian yang kedua adalah faktor ekonomi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya diminta untuk kajian dari sisi antropologis. Antropologis adalah melihat sesuatu yang praktek di masyarakat, yang terjadi perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, semua aktivitas masyarakat. Nah, saya coba membaca beberapa literatur, baik itu juga penelitian dari banyak skripsi dan juga penelitian langsung terhadap keluarga. Saya menyimpulkan ada beberapa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kenapa kemudian faktor ekonomi itu menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian.
kenapa terjadi selalu perselisihan dalam keluarga yang ditinjau bukan aspek ekonominya, bukan faktor kemampuan suaminya. Karena betapa banyak orang yang hidup sederhana di desa-desa dengan makan seadanya dan hanya beras merah, katakanlah ikan asin, dan dulu seperti itu. Saya ingat saya dulu waktu kecil, orang tua kami itu keluarga yang sangat miskin. Anak-anak kami punya 8 keluarga yang setiap pagi itu hanya makan pakai nasi dan U, ya. Kelapa itu, kemudian ada telur, 1 telur dibagi 7, tapi tidak ada persoalan. Dan masyarakat Aceh waktu itu tidak banyak perceraian berbanding dengan kasus-kasus hari ini. Nah, kami akan melihat, akan mengupas di sisi itu. Kenapa terjadi perceraian di tengah-tengah masyarakat yang begitu meningkat hari ini, sementara kasus perkawinan di Aceh juga menurun. Bisa kita cek dalam beberapa masuk di media bahwa tingkat perkawinan di Aceh itu menurun. Ini bukan karena emas yang mahal, barangkali dalam beberapa minggu terakhir, tapi sebelumnya tahun 2024, tahun 2023 itu menurun tingkat pernikahan generasi muda Aceh. Nasional juga seperti itu, terjadi tren penurunan perkawinan. Ini mungkin perlu kajian-kajian lebih jauh. Kenapa kok terjadi penurunan itu? Apakah mungkin faktor kebebasan yang sangat luar biasa? Ya, orang nggak butuh lagi kepada menikah, ya, seperti di barat katakanlah, atau seperti apa? Ini perlu kajian-kajian kenapa tren itu terjadi. Yang jelas bukan karena emas mungkin baru ini saja, mungkin dari harga emas yang sampai 7 juta lebih. Ini kepada generasi muda, orang tua mungkin harus dimaknai kembali 10 manyam 5 manyamnya ini. Seperti ada permintaan kemarin dari siapa? Ada permintaan yang viral juga bahwa orang Aceh itu harus mengurangi, memikirkan kembali, mengusul agar manyam itu dikurangi untuk setiap pernikahan. Ya. Mana uragam yang menikah di mana? 10 manyam berapa juta, 10 manyam 20 juta. Bayangkan oleh 10 manyam 70, 20, 20 juta, 200 juta untuk 30 manyam dan seterusnya. Ya. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang coba kita kupas bersama-sama pada malam yang berbahagia. Kenapa terjadi degradasi nilai? Yang pertama tentu tidak lepas daripada persoalan degradasi nilai, degradasi keimanan. Bahwa tadi disampaikan oleh guru kita bahwa pernikahan itu sesuatu yang dilaknat oleh Allah, tidak disukai oleh Rasulullah. Artinya ketika ada sebuah perceraian maka aras berguncang. Tapi ini tidak lagi menjadi sebuah persoalan, tidak lagi menjadi sebuah pikiran bagi generasi. Ya udah, nyohana ahli tak cerita urusan. Ya, yang pertama ada tingkat degradasi nilai ini. Tadi saya sampaikan kalau hanya persoalan ekonomi bukan. Kalau hanya persoalan katakanlah ada penambahan income atau kemapanan seperti tema hari ini, kami rasa bukan. Tapi ada terjadi degradasi nilai di tengah masyarakat, di tengah generasi muda, sehingga nilai ini telah mulai tergerogoti. Yang kedua, bukan lagi sesuatu yang tabu. Bahwa cerai dulu memang tidak masalah, dibolehkan. Karena Rasulullah juga membolehkan cerai, termasuk juga ketika ada hadis yang istri juga menggugat suami. Tapi prosentase itu dalam tingkat yang sangat moderat, bukan dalam kategori sesuatu yang biasa-biasa saja tidak cocok lalu menggugat ke pengadilan, ke mahkamah syariah dari perceraian. Persoalan yang sangat kecil. Dulu itu merupakan sesuatu yang tabu. Male keluarga, male tanya ibu ikhlas di masyarakat. Yang mampu ya uruh, yang keluarga dong hari dulu. Aja nih keluarga leboh kalau cerita. Ada sebuah aib pemahaman masyarakat.
Jadi ada terjadi hal yang dulu tabu, yang dulu terlarang seakan-akan walaupun tidak terlarangnya, tapi sekarang jadi hal yang biasa saja. Orang bercerai sekarang nggak lagi disoal. Dulu kalau janda sangat khawatir. Ini dalam kampung ada janda di kampung, dia menjadi sorotan masyarakat. Kalau hari ini mungkin nggak lagi menjadi sorotan, biasa saja. Maka di kampung-kampung hari ini, apakah di kota, apakah di desa, banyak sekali janda. Tapi bukan janda konflik. Kalau janda masa konflik mungkin itu ada faktor X, tapi ini faktor normal. Terjadi degradasi nilai, bahwa itu menjadi hal yang biasa. Kemudian yang berikutnya, adanya perubahan struktur di masyarakat. Nah, masyarakat hari ini juga merasa biasa aja, karena dia peduli. Udah cerai ya udah jadi saja, nggak ada urusan. Nah, terjadi pemahaman di individu dan juga pemahaman di masyarakat bahwa terjadi pergeseran nilai itu. Kemudian yang berikutnya, menguatnya sikap individualis, sikap individu. Istri merasa saya sudah hebat, saya sudah dapat jabatan katakanlah, saya sudah menjadi sudah dapat harta yang lebih. Suami juga begitu. Jadi menguat sifat individu. Apa urusan kalau saya bercerai? Apa urusan dengan tetangga? Kalau saya bercerai, apa urusan dengan orang lain? Dan sikap ini, yang perubahan yang terjadi pada individu ini tidak diikat lagi dengan sosial kemasyarakatan. Ini juga dapat menyebabkan mudahnya orang berpikir untuk bercerai. Ya. Kemudian yang berikutnya, adanya pemahaman kesamaan hak yang kebablasan. Ketika ada pemahaman kesamaan hak yang tidak dibarengi dengan sebuah kewajiban, ini yang menjadi soal yang besar di tengah-tengah keluarga. Ketika seorang istri menggugat suaminya, kan hak saya ketika saya terzalimi, saya berhak untuk menggugat suami saya tanpa melihat norma-norma lain, norma akidah, norma keimanan, norma keluarga, norma di masyarakat, tidak ada urusan. Kenapa? Karena prinsip kesamaan hak itu yang sangat ditonjolkan, sementara kewajiban dia untuk taat kepada suami, ya, kewajiban dia untuk mengurus rumah tangga dengan baik. Maka tadi disampaikan dia live saja, ada kasus yang diceraikan di depan lagi live, ya, dia merasa berhak, saya berhak. Nah, kalau hak itu yang dikedepankan, suami juga mengedepankan haknya, istri juga mengedepankan haknya, ya, maka terjadilah kebebasan atau kesamaan hak yang kebablasan tanpa ada nilai. Apalagi dia mengatakan ini kan hak asasi saya, mau cerai mau enggak itu gak ada urusan, apa urusan lu, ya gitu kan. Kemudian yang berikutnya, menurunnya rasa tanggung jawab sebagai suami. Tadi disampaikan juga oleh ibu kita bahwa hari ini kadang-kadang suami menghabiskan waktu masuk di Aceh. Ini ada beberapa penelitian bahwa di Aceh khususnya, salah satu penyebab terjadinya cerai karena suami asik main di online, di warung kopi 24 jam, tidak menafkahi suaminya, tidak menafkahi istrinya, tidak menafkahi istrinya, sehingga terjadilah keributan yang terus menerus, hilangnya rasa tanggung jawab. Seakan-akan menikah itu hanya ya udah pulang ke rumah, ada kebutuhan biologis, yang lain kurang bertanggung jawab. Pulang kena narkoba, kalau sudah kena narkoba aja siapa kali kan, nah, hilang rasa tanggung jawab. Kemudian yang berikutnya adalah hilangnya rasa malu di hati pasangan, sehingga sering membuka aib pasangan masing-masing. Ini juga menjadi fenomena dan menyedihkan Bapak Ibu sekalian di Aceh hari ini. Di beberapa TikTok
Apalagi TikTok yang dengan Malaysia ya, tembus dengan live dengan beberapa teman di Malaysia, saya lihat Masya Allah luar biasa, nggak sanggup kita dengar bagaimana dia mengekspos semua apa yang terjadi dalam keluarga, termasuk apa yang dia lakukan bersama dengan suaminya. Semua itu diekspos. Padahal ini menjadi catatan penting bahwa ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi bersabda, "Inna min asyarran nasi 'indallahi manzilatun yaumal qiyamah." Sesungguhnya perbuatan yang terburuk manusia di sisi Allah pada hari kiamat, ar-rajulu yufti ila imra'atihi. Seorang laki-laki menggauli istrinya, wa tafti ilaihi, kemudian sang istri juga melayani suaminya, thumma yanshuru sirraha, kemudian setelah itu dia umbarkan aib suaminya, aib istrinya kepada orang lain. Tidak hanya di media, apalagi di media, dengan temannya, teman sekantornya, dengan teman curhatnya, dia curhat kekurangan-kekurangan suaminya, kekurangan-kekurangan istrinya kepada temannya, dan itu adalah dia akan mendapatkan kedudukan yang terburuk di sisi Allah dan pada hari kiamat. Dalam hal ini Imam Malik mengatakan, ayu af'alin kullin min ruhi wa aqwalihima amanatun maudi'atun indal akhar, faman asya minhuma ma karyahu illa khasiru wa asyamu faqad khalu. Sesungguhnya beberapa perbuatan dan perkataan itu merupakan amanah yang harus disimpan kepada yang lain. Semua perkataan, semua perbuatan dalam keluarga itu merupakan amanah yang tidak boleh dikhianati. Barang siapa yang menyebarkan di antara keduanya apa yang dibenci kepada yang lain dan disebarkan lagi, faqad khanu, maka dia itu telah menjadi pengkhianat dalam keluarganya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ada sekitar 7 atau 8 penyebab ditinjau dari terjadinya degradasi nilai di tengah-tengah masyarakat, dalam keluarga, dalam individu, sehingga terjadi dengan mudah perceraian hari ini, termasuk juga ketika sedang viral yang hari ini ketika kita mapan. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat dalam berbagai macam penelitian dan kajian-kajian yang bahwa tingkat kemapanan ini ada tetapi kecil, namun yang banyak menyebabkan terjadinya perceraian adalah faktor ketidakcocokan dalam keluarga dan juga faktor ekonomi. Nah, ekonomi ini yang banyak itu adalah ketidakstabilan ekonomi. Sementara yang ekonomi yang sudah stabil kemudian itu sangat kecil sekali. Kemudian apa solusi barangkali sekali apa solusi yang kita untuk memperbaiki ini? Tentu yang pertama, kita tidak boleh bebas nilai. Nilai Islam itu harus dipegang dengan sekuat-kuatnya, dan nilai itulah yang akan menyelamatkan kita, yang akan menyelamatkan keluarga kita. Termasuk juga nilai ibadah. Dalam keluarga, membangun keluarga itu harus bernilai ibadah, bukan nilai individu. Oh, saya sudah hebat, saya sudah dapat jabatan, saya sudah punya penghasilan yang lebih. Bukan individual yang dikedepankan, tapi adalah kebersamaan, mawaddah warahmah, juga harus bernilai ibadah. Kemudian yang kedua adalah menanamkan pentingnya keutuhan keluarga, bahwa keluarga itu tidak boleh rapuh,
Rusaknya keluarga, rusaknya masyarakat. Rusaknya masyarakat, rusaknya sebuah negara. Masyarakat hancur karena rusaknya keluarga. Bagaimana kita menanamkan bahwa membangun sebuah masyarakat yang islami, yang hebat, harus dimulai dengan keluarga yang utuh. Kalau keluarga yang berantakan, maka anak-anak juga akan menerima regenerasi yang hancur, yang mengakibatkan kemudian rusaknya tentang keluarga. Yang berikutnya adalah perlu menanamkan dukungan dari masyarakat. Masyarakat tentu harus mendukung untuk tidak terjadi perceraian. Keluarga bana persisihan baju antara anik dengan itu langsung intervensi orang tuanya. Kalau dulu sehingga saya kalau ada istri yang mengadu ke orang tuanya, maka istrinya yang dimarahin. Ayah atau keluarga tidak membela anaknya, tapi anaknya justru yang dibela, suaminya yang dimarahi, suaminya yang dibela. Tidak seperti itu. Terjadi degradasi yang luar biasa itu. Kemudian menanamkan harapan bersama-sama untuk membangun keluarga. Bahwa keluarga itu memang harus dibangun bersama-sama untuk menjadi sebuah keluarga yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali beberapa hal yang dapat kami sampaikan dari beberapa literatur yang kami baca dan juga hasil penelitian yang ada yang kami dapatkan dalam penyampaian kajian pada malam yang berbahagia ini. Ini saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saya belum bekerja waktu itu. Misalnya ya, jadi saya memaknai gini, terus ngapain saya di rumah jadi tukang sapu? Tapi di sisi lain, udah lama nggak bantu orang tua, jadi saya harus rajin cuci piring, rajin menyapu, begitu ya. Nah, tapi sedikit aja misalnya diminta tolong, disuruh atau diintervensi lah begitu istilahnya, itu akan mudah sekali tersinggung karena ternyata nilai kita sudah berbeda sehingga kita butuh untuk mencari pasangan hidup. Nah, itulah menikah tadi itu. Tapi kemudian menikah itu yang dibayangkan, kata Ustadz Sanjani tadi, dibayangkan yang indah-indah. Tapi begitu malam pertama selesai, ya kan? Malam pertama selesai, mulailah masuk ke kehidupan yang sebenarnya. Yang dulunya kita adopsi bagaimana ibu dan ayah berkomunikasi, bagaimana cara ibu dan ayah mencari mencari penyelesaian masalah, bagaimana menyediakan makanan, menyediakan pakaian untuk kita. Di situ kita juga mulai. Nah, sehingga kalau misalnya masalah perceraian ini kenapa kok mudah? Ini kayaknya juga jawabannya nggak semudah gugat cerai yang ada di angka hari ini. Tapi sudah menjadi sebuah struktur. Kalau kita hidup di lingkungan yang tidak pernah mendengar kata cerai, tidak pernah mendengar kata cekcok, tidak pernah mendengar kata perselisihan, tidak saling menghargai, itu juga generasi yang menikah selanjutnya itu insya Allah selamat. Tapi yang terjadi hari ini, ya, perceraian, konflik, tidak menghargai, merasa ingin menang sendiri, ini uangku, kalau mau minta sama ayah, kalau mau beli ini minta sama ayah, ayah kamu nggak punya uang, itu yang keluar terus menerus. Atau kalau misalnya ibu sudah mengambil peran bekerja, lihat tuh ibumu sibuk terus apa segala macam. Nah, kan ada teori belajar dari lingkungan itu, ya. Jadi tanpa sadar
individu-individu ini atau masyarakat saat ini mengadopsi. Dia bisa melakukan hal ini karena mencontoh. Mencontoh dari mana? Dari lingkungannya, disadari atau tidak. Gitu. Nah, lalu kalau misalnya dilihat dari sudut pandang yang lain, sekarang kita tidak bisa menafikan yang namanya sosial media. Informasi datang bertubi-tubi. Kadang-kadang orang itu jalan tapi tidak nampak, tapi melayang-layang. Mau pergi nggak tahu kemana. Mau duduk misalnya ya, ada kelompok ini ngajak duduk arisan. Dia diiyakan saja walaupun dalam hati sebenarnya nggak mau. Gitu. Jadi ketika misalnya tadi kok gampang sekali apa-apa di-up ke sosial media, sampai masalah yang sakral pun menjadi tidak sakral. Curhat ke sosial media. Lalu informasi di sosial media itu gampang sekali dapat. Dan sekarang penyakitnya adalah FOMO-fobia. Pernah dengar ya, ibu-ibu? FOMO-fobia, fear of missing out. Merasa ketinggalan berita kalau nggak ikut tren, nggak ikut nggak tahu kabar terkini, gosip terkini. Nah, ketika FOMO kayaknya kok keren ya. Padahal dulu itu gosip tetangga. Dan lupa kita kalau gosip itu membicarakan orang lain itu fitnah. Dan fitnah itu dosa. Tapi ketika scrolling sosial media kita nggak sadar kalau kita sedang mengumpulkan dosa. Itu contoh-contoh pergeseran nilai ya yang ada di masyarakat kita tadi. Nah, terus kalau misalnya ada lagi contoh-contoh yang misalnya kalau sekarang, kalau dulu baru-baru mulai sosial media itu mulai up, ibu-ibu yang merasa nggak cantik lagi pakai bedak untuk putih, itu dulu malu. Misalnya pakai bedak apa? Nggak pakai apa-apa, pakai air wudhu aja, gitu. Tapi sekarang berlomba-lomba, 1 bulan nggak ketemu, begitu ketemu dagu udah pada runcing. Terus kalau ditanya, apakah orang itu udah bahagia, udah nampak cantik? Enggak ternyata. Tetap aja gitu. Dia di kehidupan nyata tetap merasa tidak berarti apa-apa, tapi di sosial media gitu kan dia berusaha untuk menampilkan topeng yang tebal tadi itu, tapi kesehatan mentalnya kena, pasti dia nggak sejahtera gitu. Itu banyak sekali sekarang. Nah, kalau pertanyaannya kenapa ya kok fenomena istri gugat cerai terus jadi heboh, itulah budaya atau kita itu udah terjerat ke pergaulan bebas, istilahnya kapitalis ya. Jadi orang-orang yang memang dia mencari pendapatannya dari situ, mencari ketenarannya dari situ, yang ngambil panggung. Padahal mungkin kalau nggak ditanggapi oleh media atau dianggap itu sebagai sebuah malu, oke lah, misalnya si istri yang menggugat cerai itu setelah up gitu ya, itu kan dia misalnya ada menyesalnya gitu ya. Tapi ketika dikompor-komporin, dikasih panggung, ditanggapi, mulailah dia itu mulai asosiasi bebas
apa yang mau diomongin nanti, mau pakai baju apa nanti. Walaupun dia itu udah menyesal, nggak narik lagi tuh kata-kata menyesalnya. Nah, itu kalau kita misalnya mau jujur, ibu-ibu kalau sehari konsumsi sosial media lebih dari 3 jam, capek nggak? Capek sebenarnya. Terus ya setan tadi, ya Pak, selain setan itu mengganggu rumah tangga, sekarang yang ganggu istrinya, ganggu suaminya, ganggu anak-anaknya, gitu. Karena nggak balik ke tujuan menikah tadi. Padahal nggak perlu tujuan mencari mencari pahala, mencari surga, itu mungkin udah jauh sekali bisa dipahami oleh anak-anak yang baru-baru menikah, mungkin keluarga-keluarga muda sekarang. Tapi tujuan tadi mencari pasangan hidup supaya hidupnya menjadi seimbang. Karena mau cari orang tua, ayah dan ibu, nggak mungkin lagi bisa memberi kebutuhan yang kita mau ketika kita menjadi anak saat kita usia sudah dewasa. Maka lihatlah orang-orang dewasa di atas 25 tahun sampai 40 tahun belum menikah. Nah, sekarang kan angka menikah menjadi turun ya, sedikit kalau dipresentasikan dengan yang gugat cerai. Tapi lihatlah yang belum menikah, rentan mengalami gangguan kesehatan mental tadi. Nggak seimbang, mudah stres. Tapi ada segelintir yang bisa mendapatkan jalan keluar. Yang bisa mendapatkan jalan keluar itu misalnya ya sudah fokus ke karir, fokus untuk bermanfaat untuk umat. Kalau guru misalnya fokus mengajar, tapi sulit. Mereka berjuang keras untuk mencari keseimbangan. Karena ada kebutuhan biologis sebenarnya, gitu. Ya kan? Kesehatan fisik mempengaruhi kesehatan mental. Jadi kimia di otak sudah beda ketika sudah remaja atau sudah dewasa dengan masa anak-anak. Nah, Allah sebenarnya sudah bagus menciptakan manusia itu berpasangan. Nah, saya contohkan, kalau ibu-ibu itu atau bapak-bapak yang ada di sini mengalami yang namanya musibah. Mengalami musibah misalnya kehilangan anak, kehilangan orang tua, itu kan sedih. Kita bersaudara ada 8 kayak Ustadz tadi. Apakah sedihnya kita kehilangan orang tua bisa dibagi berdelapan? Gak bisa. Kita tetap ngalamin, saya sedihnya 100, saudara saya sedihnya 100, saudara saya lagi sedihnya juga 100. Bener gak? Nah, itu yang saya jelaskan tadi, bahwa otak kita pun diciptakan sama Allah itu butuh orang lain. Maka kalau misalnya yang tadi tragedi atau pengalaman yang tidak menyenangkan, itu nggak dikenali sama otak kita. Dia nggak mampu sendirian. Makanya tadi sedihnya 1000 nggak bisa bagi 8. Nah, ketika gugat cerai up ke sosial media, apakah masalahnya selesai? Enggak. Masalahnya enggak selesai. Orang-orang yang empati, apakah membantu memulihkan hati pasangan yang ditinggalkan? Enggak. Ya. Jadi kalau misalnya mau balik, ini tadi, kalau saya tidak menafikan ada yang gugat cerai itu memang sudah pilihan terakhir. Tapi kalaulah mau dihidupkan tadi pendidikan pranikah, lalu konseling pernikahan, konseling suami istri, ada medianya terus. Karena ini kan sebuah madrasah juga sebenarnya, walaupun memang di sistem pemerintah susah sekali. Udah berkali-kali ada FGD, pentingnya pendidikan keluarga, ini belum pernah wujud begitu. Nah, tapi ya kalaulah itu ada banyak kasus yang datang ke saya,
saya tanya balik. Misalnya gini, contohnya ada keluarga muda, anaknya 2. Yang paling besar anaknya usia TK. Lalu ada yang kecil, usia di bawah 2 tahun. Suaminya ada pekerjaannya pekerjaan gaji rendah, saya nggak usah sebutkan. Lalu nggak cukup untuk kehidupan keluarga, nggak cukup. Lalu yang si istri ini mau bekerja keras, apapun dia lakukan. Misalnya ada tawaran di sana, ada pameran, Bu, mau jualan nggak? Mau. Dia jualan. Terus sore dia buka lapak, dia dorong gerobaknya sendiri, dia tutup gerobaknya sendiri sampai malam-malam. Suaminya kan ada pekerjaan shift malam, pekerjaannya gaji rendah. Pagi tidur. Istrinya mau jualan, nggak mau dibantunya, dorong gerobak dan lain-lain. Itu kan kayaknya hopeless gitu ya, nggak ada harapan. Sehingga istri ini kayaknya, Bu, saya cerai aja. Gitu kan. Nah, terus saya bilang apa? Coba Bu, dilihat lagi apa yang kira-kira Ibu bisa memanfaatkan suami Ibu yang malas itu, saya bilang. Terus dia gak ketemu. Saya bilang gini, Bu, kalau Ibu mau kerja, niatnya apa? Mencukupi gaji suami yang tidak cukup tadi. Betul gak? Betul. Lalu ketika misalnya Ibu harus keluar kerja, anak sama siapa? Anak harus titip sama orang. Bayar gak orang yang Ibu titipkan? Iya, bayar. Nah, saya bilang, Bu, anak Ibu ini benar anak suaminya yang tidur-tidur tadi? Betul. Oke, Ibu mulai besok keluar untuk jualan lebih pagi. Saat anaknya masih tidur, suaminya apalagi, kan gitu. Nah, kalau nggak mempan Ibu bangunin, Ibu tulis surat titip anak. Terus Ibu berangkat kerja. Selamat nggak anaknya? Selamat. Ada suaminya di rumah. Kan tadi istrinya minta dibantu dorong gerobak, kan nggak mau. Tapi ada manfaat yang lain ternyata. Nah, kalau yang mengambil keputusan gugat cerai tapi belum menjadi pilihan terakhir, ini keputusan buru-buru yang belum memikirkan apa dampak setelah itu. Belum lagi dampak sudah 5 tahun hidup bersama. Ini nggak ngomong cinta ya Bu ya, tapi kebiasaan bangun pagi ada orang yang bunyi kamar mandi di belakang. Tiba-tiba besok cerai, nggak ada lagi bunyi air di kamar mandi itu. Atau tiba-tiba mendengar bunyi, tapi di sudut lain kaget dia. Kayaknya nggak ada lagi suami, kok ada bunyi di kamar mandi, bahaya juga tuh. Nah, kebiasaan itu. Jadi kalau perceraian itu belum menjadi pilihan terakhir, maka bercerai sama dengan membuka masalah baru, bukan menyelesaikan masalah seperti waktu pengambilan keputusan di awal itu. Cuman memang Pak, sekarang itu fenomena yang datang kalau ke kantor. Saya kebetulan juga menjadi psikolog di UPTD PPA, dulu di Banda Aceh, di Aceh Besar, lalu sekarang di provinsi Aceh. Ini macam-macam kasusnya. Kalau kita dengar, misalnya yang mendengar ini tidak bijaksana, udah semuanya mau di apa ya? Ya udah Bu, gitu, kasihan banget ya Ibu, saya empati sama Ibu, daripada di KDRT terus cerai gitu. Nah, tapi mau nggak belajar, mau nggak melihat? Karena cerai itu ada yang buat cerai itu, saya udah lihat Pak, ada kemungkinan nih baru 1 bulan dia udah punya calon lagi gitu kan. Nah kalau begitu saya akan memasukkan ide bahwa saya buka pola pikirnya, Bu, laki-laki sama perempuan
Itu sebenarnya sama Bu secara umum. Apa Bu samanya? Sama-sama punya potensi baik dan sama-sama punya potensi buruk. Kalau dalam konteks keluarga, bagaimana pasangan menumbuhkan potensi baik atau punya peran menumbuhkan potensi buruk? Setuju ya? Jadi terus kalau mau bahas lagi kayak kata Ustadz tadi, ayatnya adalah diciptakan dari kaummu sendiri, diciptakan dari jenisnya sendiri. Kalau saya memaknainya lebih luas. Jadi yang belum menikah, kalau milih pasangan itu kan harus dilihat minimal ada kesamaan. Itu jenis yang sama tadi. Ada kesamaan. Misalnya sama-sama kita sarjana, berarti minimal calon suami juga sekolah sarjana. Kalau nggak dapat itu cari yang lain dari keluarga utuh misalnya. Oke, dari keluarga utuh ada kesamaannya. Lalu misalnya sama-sama apa? Dari kan kalau dulu menyawa sigli, menyahana rupa awak sigli harus jadi yang menikah. Nah, ternyata ada memang shock culture, shock budaya itu karena tatanan keluarga tadi. Karena kita semua berangkat dari keluarga. Jadi yang saya sekarang bicara keluarga itu keluarga kecil yang saya bangun, tapi saya itu cerminan dari keluarga saya yang membesarkan saya. Begitu juga ustadz-ustadz ini. Jadi sekarang agar sama-sama kita peduli. Peduli itu maksudnya gimana? Kalaulah misalnya ada tetangga yang cekcok sedikit, bukan keponya, tapi melihat kebutuhannya. Misalnya dia nangis gitu, datang Bu, tapi jangan bilang jangan nangis, tapi tanya kenapa nangis? Ada saya di sini, saya ada di sini gitu. Jadi minimal masing-masing ini punya peran, bisa saling membantu gitu ya dalam tatanan masyarakat. Enggak yang dihidupkan itu individualis seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Karena kalau nafsi-nafsi, semuanya nafsi-nafsi, karena sekarang masalah yang paling berat ini bukan masalah gugat cerai kalau dalam keluarga, tapi masalah ketahanan keluarga itu sendiri yang menghasilkan generasi. Generasi sekarang memprihatinkan. Yang generasi-generasi ini nanti calon penggugat cerai ini kalau nggak kita tanggapi dengan bijak atau kita mau membuka diri untuk sama-sama saling empati. Karena ya tadi semua orang butuh orang lain. Ya, walaupun di alam bawah sadar, nah itu butuh orang lain. Mungkin itu Ustadz, karena udah malam juga. Kalau secara teori udah habis khatam tadi dibahas sama ustadz-ustadz yang luar biasa di depan ini. Saya mungkin cuman menambah pemantik diskusi saja mungkin, atau apa ya, dari sisi fenomena di kehidupan nyata, sehingga maraknya gugat cerai ini menjadi kita juga ikutan FOMO membahas yang menanggapi yang marak ini, gitu ya. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin membuka wawasan kita bersama. Kita pernah mendengar bahwa ketika ada asap pasti akan ada api. Ada api itu karena ada asap. Mengapa gugat cerai dari istri banyak terjadi? Pasti ada masalah di dalam rumah tangga. Sebenarnya kita pahami bersama bahwa rumah tangga ini adalah ibadah terpanjang di dalam dunia ini. Ya, jadi kita harus introspeksi selaku kita bersama di sini. Mengapa hal ini terjadi? Apakah pendidikan bagi laki-laki itu
berkurang, tidak sama seperti dulu. Apakah kesabaran kaum perempuan itu sebesar tisu atau setipis tisu sehingga perceraiannya ini terjadi? Baik, pertanyaan kita kunci dulu. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, masalah tentang apa tadi? Anak di luar nikah, kemudian tentang fasakh tadi, dan kemudian tentang bagaimana hukumnya wali fasik. Apakah benar-benar mutlak wali fasik itu tidak bisa menjadi wali, ataupun ada pendapat-pendapat yang lainnya? Baik, untuk kesempatan ini kami persilakan kepada Abi Umar Sejani untuk menjawab. Suami menceraikan istri setelah suami tahu bahwa istrinya itu anak haram, kan? Di luar nikah. Sebenarnya nggak perlu dicerai ketika dia tahu, kan? Nikah lagi, nikah baru, kan? Atas dari lembaga resmi sah, dikeluarkan oleh lembaga resmi sah. Tetapi kalau pasah itu keluar dari lembaga yang nggak tentu, misalnya seperti apa? Kemarin kami di NPU ada laporan, ada balai nikah talak yang ilegal, itu nggak sah. Karena itu bukan siapa-siapa, bukan atas putusan negara, bukan wakil dari KUA, bukan. Misalnya nggak cukup syarat. Jadi itu nggak sah. Sama dengan kalau dia menggunakan surat pasal itu untuk menikah lagi, nggak sah nikahnya, karena dia masih berstatus sebagai istri orang. Itu. Kemudian wali fasik ini menjadi fenomena sekarang, itu wali fasik. Fasik itu kan kalau kita baca dalam ayat, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Fasik itu lebih kepada dosa besar lah, orang yang melakukan dosa besar. Semoga menjadi amal ibadah ya untuk kita semua. Mungkin saya menanggapi sedikit tadi, kenapa kok fenomena ini diangkat gitu ya. Memang kalau misalnya kita bahas tentang kenapa kok terjadi gugat cerai ini, pasti jawabannya nggak mudah seperti saya bilang tadi. Pasti ada rentetan kejadian yang lain. Bahkan kalau kita tanggapi kasus yang sedang viral ini juga itu yang terlihat sedikit lalu di blow up menjadi besar. Mungkin di baliknya, di sebelumnya itu kita nggak tahu apa yang terjadi gitu ya. Atau apakah misalnya kalau misalnya istri gugat, apakah murni kesalahan suaminya yang berselingkuh begitu? Unik tersendiri, nggak bisa kita samakan. Sama kayak kalau kita misalnya dikatain orang, kita sakit hati sekali, tapi orang lain juga dikatain dia biasa aja. Nah gitu, jadi kompleks, jadi perlu dilihat secara bijak. Nah, apalagi kita misalnya nih ibu-ibu yang perwakilan malam ini, insya Allah konselor semua. Kalau mau ngambil peran jadi konselor pernikahan. Jadi tidak bisa kadang-kadang membandingkan ya, ketika misalnya kita dicurhati, ini satu keluarga punya masalah, kita harus memilih ya nasihat atau harus memilih saran yang perlu kita berikan. Nggak bisa juga kita langsung membandingkan dengan keluarga tetangga atau tadi melihat ke atas kita atau melihat ke bawah kita. Dari belakang tadi ibu yang perwakilan dari PKMT tadi ibu, kami mohon maaf ini mengulang karena sebenarnya tadi nggak mencatat nama ibu siapa Ustaz? Humaidah, Ibu Humaidah ya, mohon maaf ibu. Ya, Ibu Humaidah tadi hasil penelitian ya Bu, memang kalau di Aceh itu paling tinggi gugat cerai di Aceh Tengah, dan fenomena Aceh Tengah itu pernikahan dini, pernikahan usia dini. Lalu ada satu lagi Bu, hasil penelitian yang lain adalah intervensi keluarga laki-laki. Jadi
perempuan di sana itu kalau sudah menikah jadi anak dari mertuanya, nggak lagi demikian ketat. Padahal kalau misalnya secara syar'i ya memang informasi yang begitu cepat. Nah, lalu bagaimana cara menangani cerai setelah mapan? Nah, kalau masalah cerai kita tadi mungkin sudah khatam membahas, tapi mungkin sedikit kita buka paradigma perselingkuhan. Sebelum cerai itu ada penyebab, salah satu penyebab itu perselingkuhan. Ini mungkin mohon maaf kalau misalnya salah, tapi ini hasil penelitian kecil-kecilan. Jadi kalau berangkatnya sebenarnya sederhana dari yang tadi, dari ayat yang carilah pasangan dari kaummu sendiri gitu, yang setara, yang ada bibit, bebet, bobot begitu. Lalu kan kalau di dunia maya sekarang ditanggapi setelah mapan gugat cerai. Gimana caranya nih, mau udah mapan malah mau cerai? Perlu disadari ternyata dulu waktu masih nol, masih membangun lah istilahnya, itu suami dan istri itu punya satu tujuan. Tujuannya untuk hidup settle, untuk hidup mapan. Ketika mapannya itu udah mencapai, ini masing-masing menyusun tujuan yang lain. Mungkin lupa musyawarah lagi setelah ini tujuan kita apa lagi begitu. Nah, sehingga ada kemungkinan tadi itu cerai. Jadi kayak ada yang kosong, merasa ada yang harus dicari lagi dan segala macam, itu juga bisa terjadi. Cuma kita sebagai konselor yang saya bilang tadi, kita ingatkan pasangan bahwa laki-laki dan perempuan itu punya potensi baik atau buruk. Suami juga begitu, harapannya sama-sama. Jadi suami juga tidak menuntut istrinya untuk berubah, tapi bagaimana suami melihat ini kelebihan dan kekurangan dari istrinya. Karena toh kalau misalnya bercerai lalu menikah lagi, juga ada kemungkinan ketemu lagi yang sama. Nah, secara jodoh watak kita disandingkan, misalnya kan pasangan itu suami dan istri itu disatukan punya watak yang berbeda. Karena kalau sama itu nggak bisa, sama itu kan tolak menolak, ya kan? Nah, karena beda itulah jadi saling kasihlah yang banyak gitu, jangan menuntut untuk berubah. Itu sih kalau saya ya. Kalau udah padat kerjaannya belum selesai, itu mau pergi jenguk anak di pondok aja, laptop saya. Kalau menikah karena Allah, menikah itu ibadah, bukan karena nafsu. Yang kedua, komunikasi yang baik, suami istri saling komunikasi. Yang ketiga, hargai pasangan di saat susah, bukan hanya waktu senang, gitu kan? Kemudian yang keempat, libatkan Allah. Apapun ceritanya, kita punya tempat bergantung. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, jangan ambil keputusan langsung. Dan yang terakhir, jaga rahasia rumah tangga, ini yang paling penting ya. Sekian. Baik, terima kasih. Tadi kita telah mendengar pandangan yang begitu kaya dari tinjauan fikih, sosiologi hingga psikologi. Dari semua itu saya menangkap satu pesan penting, bahwa kemapanan tanpa kebijaksanaan hanya melahirkan kesombongan, dan cinta tanpa keimanan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
اللهم إنا نسألك سلامة في هذا الدنيا. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم استجب اللهم دعانا وحاجتنا يا الله. ببركة مجلسنا هذا أن تحصل